Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Setangkai Racun untuk Maduku. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Suasana ruang keluarga di sebuah rumah nampak begitu tegang. Terlihat sepasang suami istri saling memandang dengan penuh amarah. Terlebih lagi sang istri, wanita cantik itu tengah menatap suaminya dengan penuh benci. Seolah-olah pria itu adalah seorang yang paling jahat. "Dek, dengarkan Mas dulu," pecah suara setelah keheningan menyelimuti keduanya. "Apa yang harus aku dengarkan, Mas? Mas harus menikahinya, Dek. Maka ceraikan aku, Mas," sahut sang istri penuh ketegasan. "Mas gak mau, Dek. Mas begitu mencintaimu. Bagaimana hidup Mas tanpa kamu?" "Cinta? Mas bilang cinta padaku tapi meniduri wanita lain hingga hamil. Lantas di mana cinta yang kau agungkan itu saat kau menggagahi wanita selain istrimu ini, hah?" "Dek, Mas sudah jelaskan jika saat itu Mas dijebak. Kamu pun sudah lihat buktinya kan? Satu kali dijebak. Oke, aku percaya. Dan aku pun sudah memaafkanmu. Kita sudah lakukan tes untuk memastikan jika tidak terjadi kehamilan sehingga kau tidak perlu bertanggung jawab. Itu sudah berlalu 6 bulan ke belakang. Dan tadi, wanita yang sama, yang kau akui telah menjebakmu kembali datang ke rumah Mas. Dia memberikan bukti kehamilannya dan bukti perselingkuhanmu dengannya. Kalian baru saja menghabiskan malam panjang bersama bulan lalu, tepat saat kau beralasan sedang dinas keluar kota. Maaf, Dek. Maaf. Dek, Mas mohon tetaplah di sini. Mas janji setelah anak itu lahir Mas akan menceraikannya." Mohon sang suami yang tak lagi didengarkan oleh sang istri. "Lantas setelah bercerai kamu mau apa, Mas? Apakah luka ini sembuh begitu saja? Kita menikah bukan hanya sehari 2 hari. Kita telah bersama selama bertahun-tahun, Mas. Aku kubur mimpiku demi menjadi istrimu, demi mewujudkan mimpimu memiliki istri yang selalu di rumah. Dan sekarang kamu menghamili wanita lain, akan menikahinya kemudian menceraikannya. Lalu aku? Apa aku akan kau minta untuk mengurus anak dari selingkuhanmu itu, Mas? Di mana hatimu, hah?" Cecar sang istri pada suaminya yang kian tertunduk. Pasangan itu adalah Hanum dan Bara. Mereka telah menikah selama 2 tahun dan belum dikaruniai seorang anak. Hanum tak menyangka jika Bara, lelaki yang selama ini ia cintai, tega mengkhianati pernikahan mereka. "Dek, tolong dengarkan Mas dulu. Saat itu kami tidak hanya berdua tapi..." Mohon Bara, namun Hanum tetap tak bergeming. "Tolong jangan jelaskan apapun karena bagiku saat ini semua penjelasanmu adalah kebohongan," potong Hanum tegas. "Dek, Hanum mohon Mas." "Baiklah, kalau begitu biar Mas antar kamu ke rumah Bapak ya, Dek." "Hanum bisa sendiri, Mas. Apa kata Bapak jika kamu ke sana dengan koper besar dan hanya seorang diri? Lalu Mas mau bilang apa tentang kepulanganku pada Bapak, hah?" tantang Hanum. "Mas akan katakan jika Mas harus keluar pulau untuk waktu yang lama. Jadi Mas menitipkanmu kembali pada Bapak. Tapi Dek, Mas mohon jangan lama-lama memutuskan masalah ini ya." "Kenapa? Sudah tak sabar menikahi selingkuhanmu?" "Bukan. Mas tak bisa lama-lama jauh darimu," sahut Bara membuat Hanum berdecih lirih. "Bohong kamu, Mas. Buktinya kamu bisa berselingkuh." Cibir Hanum membuat Bara tersenyum masam. "Dek, Mas mohon." "Gak taulah, lihat nanti," sahut Hanum kemudian melangkahkan kakinya keluar rumah yang disusul oleh Bara. Hanum dan Bara sebelumnya adalah pasangan yang terlihat harmonis. Bara yang perhatian dan terlihat amat mencintai Hanum, memperlakukan Hanum layaknya ratu. Sedangkan Hanum, wanita cantik berbalut hijab yang selalu bersikap lembut dan penuh kasih sayang. Hampir semua rekan kerja Bara iri melihat betapa harmonisnya keluarga kecil itu kendati belum juga diberikan momongan.
Namun bukan hidup jika tak mendapat ujian. Akhirnya badai itu datang mencoba untuk meluluh lantakkan rumah tangga mereka. Berawal dari pertemuan Bara dengan seorang wanita yang menurutnya amat mandiri. Menjalin kedekatan sebatas rekan kerja saja, nyatanya membuat benih cinta tumbuh di hati sang wanita. Rani, wanita mandiri yang terlihat mempesona, mampu membuat hati Bara terbagi. Awalnya Rani memang menjebak Bara, karena tak lagi memiliki cara untuk menggoda Bara, yang memilih untuk menghindarinya setelah tahu jika ia memendam cinta. Cinta tulus menjadi obsesi. Dengan cara licik ia menjebak Bara agar menghabiskan satu malam panas dengannya. Setelah kejadian itu, dengan penuh percaya diri Rani mendatangi kediaman Bara, dan Hanum guna meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi. Sayangnya saat itu Bara dapat membuktikan jika ia dalam kondisi tak sadar. Dan akhirnya disepakati jika Rani hamil maka Bara akan bertanggung jawab. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Rani tidak hamil. Karena obsesinya terhadap Bara, Rani kembali menggoda Bara. Akhirnya lambat laun Bara tergoda juga. Berikutnya, saat ada kesempatan mereka menghabiskan malam-malam panas di rumah kontrakan Rani. Dengan alasan dinas keluar kota, Bara bisa menginap berhari-hari dan melakukan hubungan selayaknya mereka sepasang suami istri yang sah. Bara merasa mereka sudah main aman karena setiap bermain, Bara selalu mengingatkan Rani untuk meminum pil pencegah kehamilan. Nyatanya, kesialan itu datang juga. Rani hamil dan sudah dipastikan jika janin itu milik Bara. Mau tidak mau Bara harus bertanggung jawab kendati ia hanya berniat bersenang-senang saja dengan Rani. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang rumah tangganya dengan wanita yang benar-benar ia cintai tengah di ujung tanduk. Mau membela diri seperti apapun tak akan ada gunanya, karena ia sadar jika ia memang salah telah bermain hati dengan wanita lain. Kini Bara hanya bisa berharap Hanum ikhlas ia menikah lagi tanpa harus meminta sebuah perceraian. Di sebuah kafe, terlihat Hanum tengah duduk menunggu seseorang. Di hadapannya ada secangkir latte yang mulai dingin namun Hanum tak peduli. Sang empunya malah terlihat tengah melamun. "Assalamualaikum cantik." Sapa sebuah suara membuyarkan lamunan Hanum. "Waalaikumsalam," sahut Hanum kemudian ia tersenyum manis. Senyum yang sedari dulu disukai oleh sang lawan bicara. "Ada apa, Dek? Sudah lama sekali kau tak menghubungi Abang. Tiba-tiba semalam kau meminta saran perceraian dari Abang. Tidak tahukah kamu jika kakakmu begitu syok? Hingga tanpa sungkan ia mengusirku untuk segera bertemu dengan adik kesayangannya ini? Aku bahkan belum ia buatkan sarapan." Keluh seorang lelaki yang baru saja tiba dan kemudian duduk di hadapan Hanum. Mendengar keluhan orang itu, Hanum hanya bisa terkekeh geli. Membayangkan bagaimana hebohnya sang kakak hari ini. Ia jadi rindu. "Lalu kenapa Abang datang sendiri?" "Kakakmu harus mengajar kalau kau lupa, Dek," sahutnya. Iya, Hanum lupa. Sudah sekian lama hingga ia melupakan pekerjaan sang kakak. "Apa kabar kalian, Bang?" "Baik. Alhamdulillah kami baik. Anak-anak baik. Nampaknya kau yang tak baik-baik saja, Dek. Kenapa?" Hanum meringis mendengar sang abang langsung masuk pada pon utama. "Bisakah berbasa-basi sebentar saja, Bang?" Hanum heran. Kak Rizka betah sekali memiliki suami macam Bang Rendra yang kaku begini. Cibir Hanum membuat sang lawan bicara mendelik tidak suka. "Hei, apa maksudmu, adek kecil? Tentu saja ia betah bersuamikan aku. Aku ini setia tahu." Ya, cibir Hanum kembali sehingga Rendra gemas dan mengacak hijab Hanum. "Lucunya adek abang." "Is berantakan, Bang," sungut Hanum yang hanya dibalas kekahan ringan oleh Rendra. "Sudah lama sekali abang tak bercanda denganmu, Dek. Semenjak kamu menikah, kamu seolah memberi sekat yang terlampau tinggi untuk abang." "Maaf, Bang, Mas Bara." "Ya, aku tahu. Si Bara itu memang posesif sekali. Istrinya pun tak dibolehkan untuk bertemu dengan abangnya sendiri." Gerutuan Rendra yang hanya dibalas dengan kekahan ringan oleh Hanum. Hanum akui, setelah menikah interaksinya dengan Rendra memang sangat terbatas.
Bara selalu menunjukkan rasa tidak sukanya saat melihat kedekatan antara Hanum dan Rendra. Dan demi menjaga perasaan Bara, Hanum akhirnya mengalah untuk tidak terlalu sering menghubungi abangnya itu. Maaf, Hanum juga rindu abang dan Kak Rizka. Maka dari itu bolehkah Hanum menginap beberapa malam di rumah abang? Pinta Hanum pada Rendra menciptakan kerutan di dahi sang abang. Bersama suamimu kan? Tanya Rendra setelah beberapa saat terdiam. Mendengar pertanyaan itu, bibir Hanum terkatup rapat. Tak tahu harus menjawab apa. Semalam saja dia hanya sekedar bertanya soal perceraian. Sang kakak sudah heboh seperti ini. Bagaimana jika mereka tahu bahwa sekarang rumah tangganya tengah retak? Hei kok melamun? Kamu menginap bersama Barakan? Ulang Rendra sekali lagi. Hanya gelenganlah yang mampu Hanum berikan. Melihat respon Hanum, Rendra menghela nafas kasar. Kini ia paham kenapa sang adik semalam bertanya perihal perceraian. Sudah izin dia. Sekali lagi pertanyaan yang sulit untuk Hanum jawab. Hanum ingin menenangkan diri bang. Sekaligus meminta saran terbaik dari abang dan Kak Rizka atas masalah Hanum. Tapi Hanum mohon, Bapak jangan sampai tahu perihal apa yang menimpa Hanum saat ini. Akhirnya Hanum memilih untuk jujur saja. Maksudmu? Heran Rendra. Pasalnya selama ini yang ia tahu rumah tangga adiknya itu sangat harmonis. Sedari kemarin, Hanum bermalam di rumah Bapak bang. Hanum pulang ke rumah Bapak. Sahut Hanum tak lagi ingin menutupi apapun dari sang abang. Pulang. Semakin heranlah Rendra dan kini ia semakin yakin pula jika sang adik sedang tidak baik-baik saja. Hanum minta dipulangkan bang. Hanum. Sudah. Tak sanggup lagi Hanum menahan sesak. Bulir air mata yang ia coba tahan sedari tadi akhirnya luruh juga. Di hadapan Rendra, Hanum selalu tak bisa sembunyikan luka hatinya. Dengan sigap Rendra berpindah duduk ke samping Hanum. Ia rengkuh sang adik ke dalam pelukannya. Semakin terisaklah Hanum dalam rengkuhan sang abang. Tempat ternyaman setelah pelukan bapak. Sedangkan Rendra mati-matian menahan emosinya. Sedari dulu ia paling tidak bisa melihat Hanum menangis. Sejak ibu angkatnya meninggal, hanya Hanumlah tempat Rendra mencurahkan kasih sayangnya. Ia selalu berusaha agar Hanum tidak menangis. Dan kini dalam rengkuhannya sang adik tengah menangis pilu karena lelaki lain. Apa yang sudah dia perbuat padamu? Tanya Rendra lembut sembari mengecup puncak kepala Hanum membuat Hanum sedikit lebih tenang. Mas Bara. Dia menghamili rekan kerjanya bang dan sekarang ia harus bertanggung jawab dengan menikahi wanita itu. Hanum tak rela dimadu, tapi Hanum juga tak ikhlas berpisah dengan Mas Bara. Hanum membuat emosi yang sedari tadi ditahan oleh Rendra seakan ingin meledak saat itu juga. Untung saja ia ingat jika saat ini mereka tengah di tempat umum. Segitu cintanya kamu dengan Baradek, sehingga setelah ia menyakitimu begitu dalam kamu masih enggan untuk berpisah darinya. Geram Rendra. Ia tak habis pikir kenapa Hanum harus mempertahankan lelaki yang jelas sudah memberikan luka padanya. Bukan masalah cinta bang. Tapi bagaimana jika bapak tahu aku akan berpisah dari menantu kesayangannya itu? Hanum takut bapak tak bisa menerima. Lagi pula jika Hanum pikir setelah kami berpisah semua yang dipunya Mas Bara akan dikuasai oleh wanita itu. Hanum tak rela bang. Hanumlah yang menemani Mas Bara sedari ia masih pegawai magang, hingga kini ia sukses. Masak bukan Hanum yang menikmati hasil kerja kerasnya dia. Jelas Hanum panjang lebar agar Rendra tak salah paham. Perkara bapak, abang rasa beliau akan sangat setuju kalian berpisah. Tak mungkin bapak rela anak kesayangannya ini dimadu. Tapi jika tentang harta bara, ya bukannya abang matre ya. Cuma memang benar apa yang kamu pikirkan. Enak sekali wanita itu tinggal menikmati saja. Jadi apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Bercerai sudah pasti bang. Tapi tidak untuk saat ini. Hanum ingin membalas semua sakit yang mereka berikan pada Hanum. Tekad Hanum membuat senyum terbit di bibir Rendra. Dengan cara, inilah yang akan Hanum bicarakan dengan Kak Rizka nanti. Jadi bolehkan Hanum bermalam di rumah abang? Izin Hanum sekali lagi. Tentu dek.
Tapi kamu harus mendapatkan izin dari Bapak karena saat ini kamu dalam pengawasan Bapak. Oh iya, dengan alasan apa Bara mengantarmu ke rumah Bapak? Biasa, alasan yang sama dengan yang ia berikan padaku saat akan bermalam di rumah selingkuhannya. Apa? Dinas keluar kota tentu saja. Apalagi memang alasan yang paling logis. Benar-benar kurang ajar dia. Sudahlah Bang. Hanum sudah lelah mencacinya. Semua tak akan kembali seperti semula. Sekarang Hanum butuh dukungan dari keluarga agar Hanum tetap kuat di dalam menghadapi cobaan ini. Ujar Hanum santai seolah sakit yang ia rasakan kemarin tak pernah hadir di hatinya. Tentu, abang dan kakakmu akan menjadi penguatmu, Dek. Kalau begitu ayo abang antar pulang. Sekalian abang mau bertemu dengan Bapak. Biar abang yang izin untuk membawamu ke rumah abang. Sahut Rendra sembari mengelus kepala Hanum penuh kasih sayang. Baginya Hanum sudah seperti adik kandung kendati mereka hanya sepersusuan saja. Orang tua Rendra adalah sahabat baik kedua orang tua Hanum. Kedua orang tua Rendra meninggal akibat kecelakaan lalu lintas saat akan mengunjungi rumah sahabatnya itu. Saat itu Rendra masih berusia 1 tahun dan ibu Hanum tengah mengandung Hanum. Karena itulah Rendra diasuh oleh orang tua Hanum dan disusui oleh ibu Hanum, karena Rendra menolak semua jenis susu formula. Selain itu, keluarga dari pihak orang tua kandung Rendra tak ada yang mau mengasuh Rendra, sebab pernikahan kedua orang tuanya tak mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak. Jadilah Rendra diangkat anak oleh kedua orang tua Hanum. Diperlakukan selayaknya anak kandung, membuat Rendra tak kehilangan figur orang tua. Ah terima kasih, sayang abang. Girang Hanum lalu ia peluk abang sepersusuannya itu. Iyalah kalau gak sayang sama abang mau sayang sama siapa lagi kamu hah? Gurau Rendra membuat Hanum semakin mengeratkan pelukannya. Hanum sadar selain bapak, abangnya inilah yang selalu menjadi sosok superhero baginya. Abangnya tak pernah membiarkan ia bersedih. Selalu mengutamakan kebahagiaan Hanum daripada dirinya sendiri. Bahkan saat akan menikah dulu, jika Hanum merasa tidak suka dengan calon istrinya, Rendra rela memutuskan hubungan dengan sang calon istri. Untung saja Hanum menyukai Rizka. Jika tidak sudah dipastikan Rendra belum menikah sampai sekarang. Awal menikah saja, Rendra lebih memilih untuk tinggal bersama bapak dan Hanum. Sampai akhirnya Hanum dipersunting oleh Bara barulah Rendra tinggal terpisah. Selain itu karena pekerjaannya lah yang mengharuskan ia pindah keluar kota. Apalagi bapaknya juga sudah menikah kembali dengan wanita yang sama baiknya dengan almarhumah sang ibu. Jadi Rendra tak lagi khawatir untuk meninggalkan rumah yang menjadi saksi tumbuh kembangnya itu. Ya sudah ayo kita pulang. Ajak Rendra yang diangguki oleh Hanum. Bang, panggil Hanum saat Rendra akan beranjak. Apa? Bayar dulu, traktir Hanum. Ujar Hanum membuat Rendra terkekeh geli. Namun tak urung ia mengeluarkan beberapa lembar uang untuk membayar pesanan Hanum. Lalu dengan bergandengan tangan, mereka meninggalkan kafe untuk pulang. Sesuai dengan janjinya, Rendra mengantar Hanum ke rumah bapak. Ketika mereka sampai, bapak tengah menikmati sore harinya dengan bersantai di teras. Halaman rumah berlantai 1 itu tampak asri. Memang bunda mereka sangat hobi dengan berkebun. Nampak di sebelah kanan pagar tumbuh tanaman cabai, tomat dan daun bawang berjejer rapi di dalam sebuah polybag dengan buah yang lebat. Sedangkan di sisi kiri nampak sayuran bayam, kangkung dan selada rimbun menghijau. Teras rumah sendiri berhiaskan aneka bunga hidup yang tengah berkembang. Sedangkan halaman belakang yang tidak terlalu luas itu ditanami pohon mangga dan rambutan. Letak rumah yang tidak berada di tengah kota memudahkan sang bunda menekuni hobinya berkebun. Assalamualaikum. Salam keduanya setelah turun dari mobil. Waalaikumsalam. Masya Allah anak lanang sama anak wedokku bisa barengan gini. Sapa hangat sang bapak begitu melihat kedua anaknya menghampiri dirinya. Hanum langsung menyalami sang bapak kemudian berlalu masuk. Iya pak, tadi emang sengaja ketemu adek di kafe. Terus kangen bapak jadi mampir sekalian. Sahut Rendra setelah mencium punggung tangan bapak yang dibalas pelukan erat. Bapak kangen sekali sama kamu Le. Sudah hampir 2 bulan kamu tidak berkunjung.
Keluh bapak membuat Rendra tersenyum tipis. Maaf ya, Rendra sedang sibuk sekali jadi tidak bisa kemari. Anak-anak juga belum libur sekolahnya. Bapak tidak lupakan jika kedua jagoan bapak itu sudah mulai sekolah. Masya Allah wes gede ternyata putuku. Masya Allah sudah besar ternyata cucuku. Enggeh pak, nanti kalau sudah libur insya Allah mereka Rendra kirim kemari buat berlibur. Sahut Rendra membuat bapak tersenyum bahagia. Alhamdulillah, pasti itu bundamu senang sekali. Ucapan penuh binar bahagia itu membuat Rendra semakin bersyukur memiliki keluarga angkat sebaik bapaknya ini. Eyalah pak, anaknya datang bukan disuruh masuk malah diajak ngobrol di teras. Pecah suara membuat keduanya menoleh ke sumber suara. Seorang wanita berhijab lebar tengah memandang keduanya dengan senyum teduh dan menawan. Khas seorang ibu. Segera Rendra menyalami tangan halus sang bunda yang dibalas dengan elusan sayang pada kepalanya. Assalamualaikum bunda, sehat? Waalaikumsalam cah bagus. Alhamdulillah sehat le. Kok sendiri? Cucu bunda tidak diajak. Belum libur bunda, sahut Rendra kalem. Ya wes, yuk masuk. Kebetulan sekali kok siang ini bunda masak makanan kesukaanmu. Kamu gek bersih-bersih dulu. Setelah itu ikut bapak ke masjid. Titah ratu di rumah itu membuat Rendra mengulum senyum. Akhirnya setelah sekian lama perhatian ini menghilang, kini ia merasakan kembali dari orang lain yang telah ia sebut bunda. Hanum sendiri kini tengah duduk termenung, memikirkan apa yang harus ia katakan pada bapak dan bundanya perihal masalah yang sedang ia hadapi saat ini. Tak tega rasanya menambah beban pikiran kedua orang tua itu. Namun, jika ia tak jujur sekarang ia takut jika nanti bapak akan semakin kecewa. Tok tok tok. Ketukan pintu kamar membuat lamunan Hanum seketika buyar. Menghela nafas, ia bersiap untuk membuka pintu. Ia yakin jika di balik pintu itu adalah bundanya. Enduk, Hanum boleh bunda masuk nak? Nah kan, suara lembut khas sang bunda terdengar di rungu Hanum. Gegas ia membuka pintu dan tersenyum manis pada sang bunda. Silahkan masuk bundaku tersayang, ujar Hanum sembari membuka lebar pintu kamarnya sehingga sang bunda dapat masuk dengan leluasa. Sudah sholat sayang? Alhamdulillah lagi libur bunda. Tumben nih bunda nyamperin Hanum. Biasanya kan bunda panggil Hanum buat ke ruang keluarga. Mau lihat aja kamar anak perempuan bunda rapi atau tidak? Sahut bunda sembari menarik lembut tangan Hanum agar duduk di sisinya. Rapi dong bunda, sahut Hanum. Sayang, bunda memang bukan ibu kandungmu tapi bagi bunda kamu tak ada bedanya dengan abangmu Naufal. Sayang, katakan pada bunda apa yang terjadi hingga kamu memilih pulang ke rumah bapak. Hanum tertegun mendengar pertanyaan yang bundanya ajukan. Ia tak menyangka jika sang bunda bisa tahu jika ia sedang dalam masalah. Semua baik-baik saja bunda, sahut Hanum mencoba untuk berbohong. Tidak ada yang baik-baik saja ketika seorang suami memulangkan istrinya dengan alasan pekerjaan keluar kota, yang kenyataannya ia masih berada di kota yang sama dengan istrinya. Bunda melihatnya nak, suamimu sedang berbelanja dengan seorang wanita. Yang bunda risaukan mereka membeli susu hamil. Jika hanya sebatas teman, mengapa kedekatan mereka begitu intim sayang? Tolong jujurlah pada bunda nak. Bunda tak ingin anak bunda merasakan apa yang pernah bunda rasakan. Ujar bunda membuat Hanum semakin tertegun. Bunda melihat Mas Bara bersama seorang wanita? Kapan bunda? Kemarin, saat bunda menjenguk abangmu di kosnya. Bunda tak pernah menyangka akan melihat hal yang dulu pernah menyakiti hati bunda sebegitu dalamnya. Bunda tak pernah mengira jika anak bunda harus merasakan hal yang sama. Ceritakan sayang, apa yang terjadi? Bunda, Mas Bara selingkuh. Lirih Hanum membuat sang bunda menangis. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Bunda, saat ini selingkuhannya tengah hamil. Lanjut Hanum membuat sang bunda semakin terisak. Lalu direngkuhnya tubuh Hanum ke dalam pelukan penuh kasih. Innalillahi, ya Allah kuatkan hati anak hamba. Doa tulus bunda. Didekapnya dengan erat tubuh Hanum. Menangislah sayang, keluarkan semua bebanmu.
Bunda, Hanum bingung. Hanum tidak rela rasanya di madu. Tapi Hanum tidak ikhlas jika harus bercerai. Keluh Hanum pilu. Siapa yang akan dimadu? Siapa yang akan bercerai? Pecah suara bariton mengagetkan keduanya. Bapak berdiri tak jauh dari mereka. Nampak sekali tengah mengatur emosinya. Katakan, siapa yang akan dimadu? Hanum siapa yang akan bercerai? Kali ini Bapak sudah tidak dapat membendung emosinya lagi. Rendra yang mendengar teriakan itu bergegas keluar dari kamar dan menghampiri Bapak. Pak, ada apa? Ayo duduk dulu, kita bicarakan baik-baik. Ujar Rendra menenangkan sang bapak. Menurut, Bapak pun duduk di sofa diikuti oleh Rendra. Katakan pada Pak Tua ini Hanum. Siapa yang akan dimadu? Ulang Bapak sekali lagi yang justru membuat Hanum semakin terisak pilu. Pak, istighfar. Ujar Bunda masih dengan memeluk Hanum yang semakin terisak-isak. Katakan nak, jangan hanya menangis saja. Kali ini Bapak berbicara dengan lirih. Suaranya terdengar sendu syarat akan rasa pilu. Hati Bapak seakan hancur menyaksikan putri tercintanya menangis pilu. Biar Rendra yang bicara Pak. Sahut Rendra membuat atensi sang bapak kini terfokus pada putra sulungnya. Bara, dia sudah mengkhianati Hanum. Ia berselingkuh dengan teman kerjanya hingga sang perempuan hamil. Dan kini Bara harus bertanggung jawab dengan menikahi selingkuhannya itu. Jelas Rendra. Ceraikan Bara. Titah Bapak tanpa menunggu lama. Pasti Pak. Hanum pasti akan menceraikan Bara. Rendra jamin itu. Tapi tidak untuk saat ini. Sahut Rendra membuat kerutan tak setuju nampak di wajah Bapak. Tunggu apa lagi? Demi Allah Bapak tidak ridho anak perempuan Bapak disakiti seperti ini. Sedari bayi ia tumbuh dengan kasih sayang. Tidak ada yang boleh menyakitinya. Tapi sekarang, orang yang telah mengambilnya dari Bapak malah menyakitinya. Kali ini Bapak ikut menangis. Menyesali semua yang terjadi pada Hanum. Siapa yang menyakiti prinses keluarga kita Pak? Sekali lagi, seseorang yang tak terduga muncul di hadapan Hanum. Dialah Naufal, anak kandung dari Bunda dengan suaminya yang pertama. Pria yang berprofesi sebagai dosen itu mendekati sang adik yang tengah menangis di pelukan bundanya. Siapa yang berani menyakiti hati adik perempuanku? Katakan padaku, maka ia tidak akan bisa hidup dengan tenang. Lanjutnya, kemudian fokusnya beralih pada Rendra. Val, jangan menambah panas suasana, ujar Rendra memperingati. Bang Rendra tahu siapa yang telah menyakiti adikku? Tanya Naufal tak menghiraukan teguran dari abangnya itu. Suaminya. Suaminya lah yang menyakiti hati adik kita. Tapi abang mohon, dengarkan dulu apa yang diinginkan oleh Hanum. Ini adalah permasalahan rumah tangganya. Jadi biarkan dia yang menentukan akan melakukan apa. Tugas kita hanya mendukungnya. Sahut Rendra. Apa yang telah dilakukan oleh lelaki pengecut itu? Lagi, Naufal tak menghiraukan teguran Rendra membuat sang abang mendengus. Dia berselingkuh. Dan kini selingkuhannya hamil. Jadi Bara harus menikahi wanita itu. Sahutan dari Rendra membuat Naufal mengeram marah. Tak terima sang adik yang ia jaga hatinya agar selalu bahagia. Kini malah disakiti oleh lelaki yang sedari awal ia berjumpa dengannya. Naufal sudah merasa tidak senang. Bukan hanya karena sikapnya yang sedikit pemaksa, juga karena sifatnya yang begitu pencemburu membuat Hanum harus membatasi interaksi dengan saudara lelakinya. Hal itulah yang membuat Naufal sedari awal tidak menyukai suami Hanum. Dan kini, lelaki itu malah menyakiti hati Hanum. Lengkap sudah alasan Naufal untuk membencinya. Tidak ada jalan keluar lain selain perceraian. Aku tidak mau adikku dimadu bang. Putus Naufal membuat Hanum memfokuskan atensinya pada abang tirinya itu. Hanum tak menyangka kini ia memiliki dua orang abang yang begitu menyayanginya. Kamu pikir abang mau? Tidak. Demi Allah abang juga tidak rela. Tapi ini hidup Hanum Fal, biar dia yang memutuskan. Sahut Rendra membuat Naufal dan Bapak kembali menunjukkan raut tidak setuju. Bapak setuju dengan Naufal. Biar Bapak yang urus perceraian mereka. Kali ini sang kepala keluargalah yang bicara. Sedangkan Hanum,
Ia masih terdiam bingung. Lalu setelahnya bagaimana? Bara akan menikah dan hidup bahagia dengan istri barunya. Sedangkan prinses keluarga ini harus menanggung sakit dan mendapat pandangan buruk karena berstatus janda. Kamu tidak lupakan bagaimana Bunda setelah diceraikan oleh suaminya? Dipandang rendah dan sering mendapat fitnah. Apa itu yang kamu mau, Val? Bapak juga tidak lupakan jika sebelum menikah dengan Bapak hidup Bunda dan Naufal jauh dari kata baik-baik saja? Pak, lingkungan kita ini masih berpikiran kolot. Mereka masih memandang rendah wanita berstatus janda. Apalagi nanti prinses bercerai karena suaminya berselingkuh. Sudah pasti orang-orang akan menganggap prinses kitalah yang bersalah karena tidak bisa membahagiakan suaminya, sehingga suaminya berselingkuh. Ujar Rendra membuat Bapak dan Naufal terdiam. Rendra benar. Berstatus janda. Apalagi tanpa anak akan membebani Hanum. Ia akan mendapat pandangan iba, kasihan dan tidak sedikit yang akan mencemoohnya. Bunda yang sedari tadi diam akhirnya buka suara. Lalu bagaimana? Tanya Bapak frustasi. Sungguh ia tak tega melihat kondisi putrinya sekarang. Hanum akan mengizinkan Mas Bara menikahi selingkuhannya. Ujar Hanum membuat Naufal kembali tersulut emosi. Abang gak setuju, Dek. Punya madu. Dek, kamu pikir itu mudah? Sarkas Naufal membuat Hanum terkesiap. Bang, tenang, oke. Biarkan Hanum berbicara. Ujar Bunda menenangkan putranya itu. Bunda paham. Naufal menyayangi Hanum seperti adik kandungnya sendiri. Walaupun mereka bertemu setelah sama-sama dewasa, namun tak pernah menghalangi kasih sayang Naufal untuk Hanum. Sedari dulu Naufal memang menginginkan seorang adik, dan ia mendapatkan adik sekaligus abang dari pernikahan kedua bundanya. Maka seluruh kasih sayang seorang kakak langsung tercurah utuh untuk Hanum. Terlampau protektif pada Hanum terkadang terkesan terlalu ikut campur. Tapi itulah cara Naufal menunjukkan kasih sayangnya. Bang, Hanum ingin Mas Bara dan selingkuhannya merasakan sakit yang saat ini Hanum rasakan. Hanum ingin hidup mereka tak pernah tenang setelah mengkhianati Hanum. Jalan yang Hanum pikirkan adalah membiarkan mereka menikah dan membuat hidup mereka bagai di neraka. Ujar Hanum membuat sang bunda terkejut. Sayang, Bunda tak akan melarangmu. Tapi ingat, Hanum anak Bunda adalah wanita lembut penuh kasih sayang. Jangan hilangkan itu dari dirimu, nak. Insya Allah, Bunda doakan Hanum ya. Sahut Hanum. Selalu sayang. Sebenarnya Bapak tidak ikhlas. Tapi mau bagaimana lagi? Bapak akan ada di belakangmu, nak. Ujar Bapak lalu ia ambil alih Hanum dari sang istri. Dipeluknya tubuh sang buah hati. Bukti cintanya pada mendiang sang istri. Maafkan Bapak karena telah salah menyerahkan MU pada laki-laki seperti Bara. Ujar Bapak lirih yang hanya diangguki oleh Hanum. Kamu yakin, Dek, mau dimadu? Abang takut keputusanmu ini semakin menyakiti hatimu nanti. Abang takut. Bukan mereka yang akan merasakan sakit. Abang tidak ingin kamu semakin tersakiti, sayang. Ujar Naufal membuat Hanum tertegun. Ia sadar, jika keputusannya ini juga berpotensi untuk menyakitinya lebih dalam lagi. Tapi tak ada jalan lain yang ia pikirkan saat ini. Hanum yakin, Bang. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Sahut Hanum. Tak akan ada yang baik-baik saja, Dek. Kamu pasti akan tersakiti. Bantah Naufal. Bang, Adek hanya butuh dukungan keluarga ini. Kuatkan Adek jika suatu saat nanti Adek semakin rapuh. Tetap jadi tempat Adek pulang jika suatu saat nanti Adek lelah dan menyerah. Untuk sekarang biarkan Adek berjuang mendapatkan hak Adek di rumah itu. Abang kira Adek mau selamanya dimadu? Tentu tidak, Bang. Tapi jika bercerai saat ini, itu akan membuat hidup Mas Bara dan si pelakor merasa tenang tanpa rasa bersalah pada Adek. Dan Adek tak rela jika itulah yang terjadi. Mereka harus merasakan penyesalan dan mendapatkan hukuman atas apa yang telah mereka lakukan. Ujar Hanum membuat Naufal tertegun. Ia tak menyangka jika adik yang memiliki hati lembut bisa berpikiran seperti ini. Baiklah, Abang setuju. Asal kamu menyetujui syarat yang Abang berikan. Ujar Naufal tiba-tiba membuat fokus semua orang terpusat padanya. Terhitung sudah 3 hari lamanya Hanum menginap di rumah orang tuanya.
Hari ini ia berencana untuk pulang ke rumahnya sendiri. Setelah perdebatan alot dengan 3 pria pelindungnya, sampailah pada keputusan jika Hanum akan mengizinkan Bara untuk menikah kembali, yang itu artinya Hanum siap untuk dimadu. Hanum pulang ya Pak. Bun, jaga diri. Bapak jangan terlalu sering begadang, nanti mudah masuk angin. Bunda juga jangan sering-sering berkebun. Kalian sudah tua. Waktunya untuk banyak beristirahat. Makannya juga jangan sampai terlambat. Terutama Bunda. Hanum tahu ya Bunda sering melewatkan makan siang jika Bapak sedang tidak di rumah. Bapak juga jangan sering pergi mancing. Mau ikan ya tinggal beli ke pasar, gak usah susah-susah mancing. Nasihat Hanum saat ia berpamitan pada kedua orang tuanya. Hanum sebenarnya merasa berat untuk meninggalkan rumah masa kecilnya ini. Tapi ia harus pergi karena sampai saat ini statusnya masih seorang istri. Bunda yang mendapatkan nasihat penuh perhatian dari Hanum merasa terharu. Ia tak pernah menyangka akan mendapatkan kasih sayang yang tulus dari seorang putri, walau bukan putri kandungnya. Nah Bun, dengerin kata anakmu itu. Bunda emang suka lupa waktu kalau udah sama tanamannya Dek. Kadang Bapak aja dicuekin. Aduh, Bapak pada Hanum membuat Bunda mendelik tak terima. Halah. Wong Bapak juga kalau sudah pergi mancing sama Pak Heri lupa kalau ada istri yang nunggu di rumah. Sahut Bunda Suwot. Mana pernah tuh? Mosok istri cuanti kayak Bunda Bapak bisa lupa? Yo nggak tuh Bun, sangkal Bapak. Halah, kemarin kalau gak disusul Muti kalian apa pulang hah? Udah tahu sore masih aja nongkrong di pemancingan. Sahut Bunda tak mau kalah. Hanum hanya tersenyum melihat perdebatan keduanya. Terlihat manis sekali interaksi kedua orang tuanya itu. Seringkali berdebat namun saling perhatian. Ya wes Bapak salah. Bapak minta maaf ya Bunda cantik. Sudah gak usah cemberut. Ini putrinya mau pulang mosok harus lihat wajah jelek bundanya. Ujar Bapak bermaksud menenangkan namun ternyata malah membuat Bunda semakin jengkel saja. Oh jadi Bunda jelek? Iya Pak. Ya sudah nanti malam jangan tidur sama Bunda yang jelek ini. Bapak tidur saja bersama ikan Bapak di kolam. Sahut Bunda membuat Bapak panik. Hanum pun tertawa tak tahan melihat raut wajah Bapak yang panik sekali. Sedangkan Bunda dan Bapak diam-diam tersenyum melihat tawa lepas dari prinses di rumah itu. Tawa yang selama beberapa hari ini hilang darinya. Sudah, Bapak sama Bunda sama-sama harus jaga kesehatan. Hanum bukannya gak mau merawat kalau Bapak dan Bunda sakit. Tapi Hanum akan lebih senang jika kita berkumpul dalam keadaan sehat. Ujar Hanum menengahi perdebatan pasangan parubaya itu. Kamu tenang saja Enduk. Bapak dan Bunda akan selalu baik-baik saja selama anak-anak kami juga baik-baik saja dan bahagia. Jadi kamu harus bahagia ya sayang. Jangan buat dirimu susah. Berhentilah saat kamu merasa tak sanggup lagi bertahan. Bapak dan Bunda akan menerima kamu dengan tangan terbuka. Bagaimanapun kondisimu nanti. Jangan ragu melangkah ya sayang. Doa Bapak dan Bunda selalu bersamamu. Ujar Bunda sembari memeluk Hanum. Hanum hanya mengangguk. Tak mampu membalas karena rasa sesak di dadanya. Bapak berharap ini yang terbaik untuk kamu Enduk. Bahagialah selalu. Ujar Bapak menimpali. Hanum merasa bahagia karena memiliki orang tua seperti Bapak dan Bundanya itu. Mereka begitu pengertian pada setiap anaknya. Tak pernah membedakan kasih sayang satu sama lain. Insya Allah, doakan Hanum selalu ya Pak, Bun. Semoga Hanum selalu kuat menjalani setiap ujian dari Gusti Allah. Ujar Hanum yang diangguki oleh keduanya. Tentu sayang, doa kami selalu bersamamu. Sahut Bunda sekali lagi. Dek, panggil Naufal yang baru saja bergabung dengan mereka. Ya Bang. Sahut Hanum setelah melepaskan pelukan sang Bunda. Kamu harus ingat syarat dari Abang. Abang tak peduli si Bara mengizinkan atau tidak, setuju atau tidak. Yang pasti jika dia mau menikah lagi, maka dia harus menerima syarat dari Abang. Ujar Naufal membuat Hanum menghela nafasnya pelan. Abangnya ini memang keras kepala. Iya Bang, Hanum ingat. Hari ini Abang kan yang mengantarkan Hanum pulang. Tanya Hanum mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun jawaban Naufal sekali lagi membuat Hanum tak habis pikir. Oh tentu saja.
Abang sudah tak sabar bertemu lelaki pengecut itu. Tangan abang sudah gatal ingin memberikan pelajaran padanya. Sahut Naufal semangat. Abang jangan macam-macam. Peringat bunda yang hanya dijawab dengan lirikan oleh Naufal. Macam-macam apa sih bun? Orang abang itu akan berbaik hati mengajari lelaki itu agar ia menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Sahut Naufal. Emang abang mau kasih pelajaran apa ke Bara? Tanya bapak. Cuma sedikit sih pak. Palingan 1 atau 2 kali tonjokan sih. Ditambah sedikit tendangan di perut. Naufal rasa untuk permulaan sudah cukup. Sahut Naufal membuat Hanum semakin tak habis pikir dengan abangnya ini. Abang rengek Hanum yang hanya dibalas dengan tatapan masa bodoh dari Naufal. Bapak setuju. Titip 1 tamparan untuk dia ya bang. Bilang itu salam sayang dari bapak mertuanya. Sahut bapak membuat Hanum dan bunda terkejut. Bapak kok gitu sih? Gak baik protes Hanum. Lah itu sudah paling baik nak. Mana ada seorang bapak yang hanya memberikan 1 tamparan pada lelaki yang sudah menyakiti putrinya? Cuma bapak seorang ini yang baik hati. Bantah bapak membuat bunda mendengus. Lalu yang tidak baik itu yang seperti apa suamiku sayang? Tanya bunda dengan suara lembut yang terkesan dibuat-buat. Ya semisal membuat lelaki itu setidaknya menginap 1 atau 2 malam di rumah sakit. Sahut bapak enteng. Wah ide bagus itu pak. Bagaimana kalau Naufal lakukan itu? Nampaknya akan sangat menyenangkannya. Sambar Naufal penuh semangat. Abang Naufal sama bapak mau jadi preman. Sungut Hanum semakin jengkel. Lah bapak sama kedua abangmu kan memang preman yang siap menjaga ratu dan tuan putrinya. Sahut bapak. Bunda kasih tahu bapak sama abang coba. Masak mau buat suami Hanum babak belur. Nanti kalau masuk rumah sakit kan Hanum juga yang repot. Kasihanilah tuan putri ini wahai raja dan pangeran kedua. Ujar Hanum membuat bapak, bunda dan Naufal tertawa. Hanum bersyukur abang sulungnya tak ada bersama mereka. Kalau tidak sudah dapat dipastikan abangnya itu akan ikut mendukung ide aneh dari bapak. Ya gak usah diuruslah dek. Biar selingkuhannya aja yang ngurusin. Sahut Naufal membuat Hanum mendelik. Bunda. Rengek Hanum pada bunda yang dijawab dengan kekahan geli. Ngadu. Ejek Naufal. Bunda abang nakal itu loh. Aduh Hanum sekali lagi. Abang sudah adiknya jangan digoda terus. Kasihan itu udah mau nangis. Ujar bunda yang semakin membuat Hanum sebal. Bunda adek bukan anak kecil ya? Sungut Hanum. Iya, anak bunda sudah dewasa. Sudah bisa kasih cucu buat bunda. Tauklah, mau ngambek. Sungut Hanum yang justru membuat ketiganya tertawa lepas. Sudah, kalian berangkat. Sudah semakin siang ini. Nanti malah kesorean sampainya. Ujar bunda setelah tawanya reda. Ya sudah adek sama abang berangkat dulu ya pak. Bun, bapak sama bunda hati-hati di rumah. Ingat pesan adek tadi. Jangan pernah sungkan telepon abang kalau bapak sama ibu perlu sesuatu. Jangan pernah berhemat hanya untuk sekedar jajan saja. Uang anak-anak bapak sama bunda itu banyak. Jadi kami tidak akan kekurangan kalau hanya membelikan bapak dan bunda jajan. Ujar Naufal yang diangguki bapak. Sungguh bapak merasa beruntung. Naufal menganggapnya seperti bapak kandungnya. Naufal tak pernah segan mengeluarkan uang untuk menyenangkan hatinya. Begitu juga dengan Rendra. Bahkan saat mereka tahu jika bapak sekarang jadi hobi mancing, tanpa ragu keduanya membuatkan kolam ikan di belakang rumah. Tadinya mereka ingin membuatkan kolam pemancingan tapi bapak menolak. Takut jika tak sanggup mengurusnya. Baik nak baik. Bapak sama bunda tidak akan pernah sungkan menghabiskan uang kalian. Sahut bapak yang nyatanya sampai saat ini jika Rendra ataupun Naufal tak mengirimkan uang, maka bapak tidak akan pernah meminta pada mereka. Hanum pamit ya pak. Bun. Terima kasih atas semua nasihatnya. Pamit Hanum kemudian ia salim pada kedua orang yang sangat berjasa baginya. Untuk terakhir kalinya bunda memeluk Hanum dan menciumi wajah putri semata wayangnya itu. Hati-hati ya sayang. Pesan bunda. Telepon bapak kalau sudah sampai. Pesan bapak saat Hanum memeluknya.
Kemudian ia kecup kening sang putri dengan lembut. Begitupun dengan Naufal. Bapak memeluk erat putra keduanya itu. Lalu tanpa sungkan ia juga mengecup kening putra kebanggaannya itu. Hal yang selalu Bapak lakukan pada ketiga anaknya saat mereka akan berpisah. Baik Rendra maupun Naufal tak ada yang merasa risih. Justru mereka merasa bahagia karena telah dicintai dengan begitu tulus oleh Bapak. Hati-hati Bang. Bapak titip adek ya. Sudah pasti abang akan jaga princess kita Pak. Bapak sama bunda jangan khawatir. Ya sudah kami berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahut Bapak dan bunda berbarengan. Kemudian saat mobil milik Naufal sudah tak terlihat lagi, mereka pun masuk rumah. Di dalam mobil, Hanum tak henti-hentinya mengoceh. Ada saja bahan yang akan ia katakan membuat suasana di dalam mobil menjadi ceria. Abang yakin tidak mau menerima mahasiswi abang itu Hem? Adek rasa ya bang kalian itu cocok loh. Ujar Hanum membuat Naufal mendengus. Naufal jadi ingat pada salah satu mahasiswinya yang sudah beberapa bulan ini selalu mengganggu hari-harinya. Dia terlalu muda dek. Kamu mau punya kakak ipar yang umurnya lebih muda dari kamu. Ya kalau sudah jodoh abang, mau gimana lagi? Sahut Hanum. Mendengar jawaban dari sang adik membuat Naufal mendengus malas. Pasalnya untuk saat ini ia masih belum mau memikirkan wanita lain selain bunda dan adiknya itu. Terlebih lagi sekarang sang adik tengah dilanda masalah yang tidak bisa dianggap ringan. Ia bertekad akan menikah setelah memastikan jika sang adik sudah berada di tangan yang tepat. Perjalanan selama 3 jam itu menjadi tak terasa saat keduanya selalu asik bercengkrama. Dan akhirnya mereka sampai juga di sebuah rumah bertingkat 2 yang cukup besar. Dek, itu siapa? Tanya Naufal saat ia melihat seorang perempuan yang tengah adu mulut dengan adik iparnya itu. Ah dia itu. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.